Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Lia. Barusan kan Ibu habis lahiran ya. Sekarang mau pulang. Sekarang saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya sebelum Ibu pulang. Nah sebelumnya Ibu tolong diisi ini. Di sini nama suami Ibu, di sini nama Ibu. Nanti minta tanda tangan suaminya lagi keluar dulu kan ya? Ya, nanti aja ditunggu suaminya ya. Tadi seperti yang dijelasin ya di awal, kalau misalnya darahnya Ibu keluar terus menerus, nggak berhenti, terus ada demam lebih dari 2 hari misalnya, terus keluar cairan yang berbau dari jalan lahirnya, terus udah gitu ibunya ngerasa sendirian, ngerasa murung terus udah gitu nggak mau ada orang lain, terus banyak banget yang ibu khawatirkan. Ibu bisa datang ke sini ya buat diperiksain. Udah gitu kalau misalnya ada penglihatan kabur, terus ibunya nyeri ulu hati, terus lagi payudaranya bengkak, boleh diperiksakan juga ya Bu ya. Nah nanti kalau mau periksa jangan lupa bukunya ini harus dibawa. Terus yang Ibu pegang Ibu raba yang tadi saya jelasin di bagian bawah. Jangan punya bayi, jangan beneran. Penting aja. Udah bisa kan ya Bu ya, tadi diraba perutnya. Nah itu harus selalu keras seperti itu ya Bu ya. Kalau tiba-tiba lembek itu otomatis darahnya banyak, Ibu harus segera periksa ya. Terus obat yang tadi yang saya kasih di sana di ruang lipas jangan lupa diminum. Yang harus dihabiskan wajib dihabiskan untuk mencegah infeksi ya. Terus udah gitu obat yang lainnya, vitaminnya juga pokoknya sesuai sama aturan minum yang tadi dijelaskan ya Bu ya. Terus jangan lupa juga nanti masalah luka jahitannya Ibu nggak usah takut. Nanti kalau misalnya Ibu cebok, Ibu ceboknya pakai air dingin biasa aja, nggak usah pakai air hangat. Terus semua bagian misfinya itu harus teraba dan dibersihin. Nggak boleh, karena takut ya sebelah jahitannya nggak cuman disiram-siram air aja gitu. Jangan, karena dikhawatirkan nanti di situ akan numpuk bakteri, nanti takutnya infeksi ya. Jadi harus benar-benar teraba dan bersih. Terus udah gitu nanti di rumah juga nggak boleh perutnya dipijat-pijat mungkin sama tukang pijat atau tukang urut. Kalau masalah tangan sama kaki pegal-pegal boleh, tapi bagian perut itu nggak boleh ya Bu ya. Terus makanan juga nanti Ibu 1 hari itu wajib makan 3 kali, banyak proteinnya, banyak seratnya. Terus udah gitu minum itu wajib minimalnya 2 liter. Bagusnya sih lebih dari itu ya, karena Ibu nanti kan sambil menyusui juga. Terus kalau malam Ibu tuh kan tidurnya pasti keganggu dikit-dikit ya, ada sini dikit-dikit ini. Nanti Ibu ganti di siang hari, Ibu wajib banget buat tidur siang ya, walaupun cuma 1 jam. Terus nanti setelah hari Ibu wajib kesini lagi untuk kontrol ya, diperiksain lagi. Nanti Ibu juga setelah 40 hari mungkin bisa dipertimbangkan dari sekarang nih, kira-kira Ibu mau KB apa, karena setelah 40 hari nanti Ibu harus udah tentuin pilihannya mau KB apa. Kira-kira udah ada rencana belum? Kalau sebelumnya yang habis IKK ini Ibu sempat KB dulu pakai apa? Pakai KB yang 3 bulan. Pakai KB yang 3 bulan. Kalau sebelumnya Ibu udah tahu macam-macam KB itu apa aja? Belum sih, tahu. Kalau baru tahunya yang 3 bulan aja. Iya, saya bantu jelasin dulu ya. Di KB itu dibagi 2 Bu, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Hormonal itu apa aja? Misalnya kayak KB suntik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sama pil juga implan yang di tangan di bawah kulit ya. Tapi yang untuk 1 bulan, 2 bulan itu biasanya tidak disarankan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Biasanya untuk ibu yang menyusui itu bisa pakai pil menyusui atau suntik 3 bulan itu, karena tidak mengganggu produksi ASI. Yang selanjutnya ada juga KB yang non hormonal. Non hormonal itu seperti KB IUD yang
gambarannya, nanti sambil ibu pikirin. Terus kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ibu nanti ditanyain lagi ke saya ya, soalnya nanti takutnya ibu keburu lupa karena 40 hari lagi. Gimana ibu nih masalah ibu, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari penjelasan yang udah saya jelasin barusan? Udah ya. Nah sama ini, sama dedeknya juga. Nanti dedeknya di rumah kalau misalnya dedeknya terlalu sering tidur, udah gitu dedeknya tiba-tiba kuning, terlihatnya kuning di bagian tangan, di bagian badan sampai ke kaki, itu ibu harus segera periksakan. Dan nggak ada yang ya sekarang tuh udah nggak dianjurkan dijemur, katanya kan kalau dulu dijemur itu untuk supaya si bayinya nggak kuning. Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang pokoknya semakin sering dedenya dimimiin itu mencegah Mana miminya? Iya, di ibu miminya. Nanti semakin sering jadi kebuang Ada lewat miminya sih. dimimiin, karena kalau misalnya sering dimimiin itu akan mencegah bayinya kuning, dikeluarinya lewat pipisnya dede sama BAB-nya dede. Jadi bukan karena dijemur ya Bu ya. Terus dijaga juga kebersihannya si adek, mandi 2 kali sehari, tapi airnya kalau bisa hangat kuku aja, karena dede itu kan rentan, kulitnya sensitif. Jadi nanti kalau misalnya terlalu hangat atau terlalu panas biasanya bikin kulitnya jadi kering, nanti mengelupas ya. Terus juga untuk ibu kan sudah keluar ya asinya barusan, gimana sih dedenya udah bisa miminya? Sedikit-sedikit. Nanti Kerak minumnya sampai habis. iya sampai habis. Nanti ibu Berarti bagian perutnya kamu yang paling. areola itu yang hitam di dalam puting ibu, semuanya puting sama yang hitam, daerah hitamnya itu harus masuk. Nanti si adenya pas lagi digendong sama ibu jangan dulu langsung hap ke mulutnya. Jadi ini misalnya puting ibu ya, nah si adanya kan udah gini, jangan langsung masuk, tapi ke atas, ke bawah, ke pinggir sampai dia benar-benar maksimal, baru aja dimasukin. Karena kalau misalnya cuma puting ibu aja yang masuk, nanti lama-kelamaan lecet, ibunya ngerasa sakit kalau nggak masuk semua. Terus ASI yang keluar juga kurang optimal ya. Jadi perlokatannya harus benar-benar. Terus si Ade rencananya bayinya lucu. nggak dikasih formula kan Bu? Ada Iya. Lucu. Iya. Iya, pegang. Iya. Kasihan Dede. Oh, Ibu bagusnya, baiknya nggak ada yang sempurna selain ASI ya. Nggak boleh dibantu sama susu formula. Kalau Bu sekarang ASINya kan tadi masih sedikit ya. Nah, semakin sering ibunya ngemiliin dede, nanti akan semakin stimulasi ASINya semakin keluar. Jadi nggak usah dibantu sama formula ya. Terus udah gitu, tadi kan si adenya sebelum pulang udah dikasih vaksin itu ya, KBO itu untuk hepatitis ya Bu ya, untuk mencegah hepatitis. Sama nanti di rumah si Ade tali pusernya ibu nggak boleh dipakein apa-apa, nggak boleh pakai betadine, nggak boleh apa. Kalau dimandiin biasa aja, boleh dimandiin terus nanti dikeringkan, tapi nggak boleh pakai apa-apa ya Bu ya. Jangan dengerin kata orang harus pakai ini pakai itu biar cepat kering, pakai betadine misalnya ya, nggak usah Ibu, kayak gitu aja. Nanti juga dalam 2-3 hari atau paling telat 4 hari biasanya dilepas sendiri. Nah setelah lepas nanti dijaga kebersihannya, jangan sampai ada misalnya di sekitar pusarnya si Ade ada yang merah, ada yang bengkak, itu harus segera periksa ya. Nanti untuk selanjutnya si Ade divaksin lagi pas waktu kontrol 1 bulan ya Bu ya. Nanti itu di situ ada vaksin BCG. Imunisasi BCG itu untuk mencegah penyakit TBC ya Bu ya. Terus nanti untuk selanjutnya Ibu bisa lihat jadwal untuk vaksin si
terus ya Bu kalau kontrol ibunya, kontrol dedeknya. Gimana sih kalau dede? Nah ini di sini ada jadwal-jadwalnya untuk imunisasi dede. Diusahakan supaya lengkap ya Bu ya, supaya kesehatannya lebih optimal, terjaga dari segala penyakit. Nanti saya jelasin satu-satu di waktu ibu vaksin. Nah yang putih ini jadwalnya si dede vaksin. Kalau yang kuning ini biasanya waktu untuk toleransi, misalnya di tanggal di waktu 1 bulan tuh si Ade itu kan lagi sakit nih, jadi nggak bisa divaksin, jadi masih boleh asal ininya masih kuning. Tapi kalau udah sampai merah itu udah nggak boleh ya Bu ya. Nanti jangan lupa pokoknya selalu dibawa bukunya. Nah dari semua penjelasan tentang Dede, ada yang mau ditanyain dulu nggak Bu? Udah. Udah cukup jelas ya Bu ya.